Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, surat Al-Fatihah adalah surat pembuka dari 114 surat yang terdapat di dalam Al-Quran. Surat ini termasuk surat Makkiyah karena diturunkan di Mekkah saat Nabi sebelum hijrah ke Madinah. Surat Al-Fatihah memiliki banyak nama lain seperti Ummul Quran, Suratus Sifa, Suratus Syafiyah, Suratul Doa, Suratul Tolab, Suratus Soal, Suratul Ta'limil Ma'salah, Suratul Mujizah, dan lain sebagainya. Surat Al-Fatihah sangat populer di kalangan umat Islam. Nyaris seluruh umat Islam hafal surat ini di luar kepala. Karena sebagai surat pembuka, juga karena hanya terdiri dari 7 ayat. Meskipun begitu, surat ini mencakup intisari ajaran-ajaran Al-Quran. Abu Sa'id Rafi Ibnul Mu'alla radhiyallahu an pernah bercerita. Abu Sa'id berkata, Rasulullah berkata kepadaku, maukah aku ajari sebuah surat paling agung dalam Al-Quran sebelum kamu keluar dari masjid nanti? Beliau pun berjalan sembari menggandeng tanganku. Tatkala kami sudah hampir keluar, aku pun berkata, wahai Rasulullah, engkau tadi telah berkata, aku akan mengajarimu sebuah surat yang paling agung dalam Al-Quran. Maka beliau bersabda, surat itu adalah Alhamdulillahirabbil alamin atau surat Al-Fatihah. Itulah Sab'ul Masyani, 7 ayat yang sering diulang-ulang dalam sholat, serta Al-Quran Al-Azim yang dikaruniakan kepadaku, hadis riwayat Bukhari. Tentu saja banyak sekali keutamaan dalam surat Al-Fatihah. Sebagai contoh, kami akan mengisahkan kisah nyata seseorang yang sering mengamalkan surat Al-Fatihah dan langsung merasakan keajaibannya. Kisah nyata keajaiban surat Al-Fatihah atau amalan dahsyat pelancar rezeki. Kisah nyata ini dialami oleh Pak Gonim yang di PHK dari pekerjaannya. Pak Gonim bersama keluarganya disuruh segera angkat kaki dari rumah kontrakan. Tentu saja ini merupakan kenyataan yang sangat pahit yang pernah ia alami. Tak ada lagi proses diplomasi, negosiasi, atau musyawarah. Semua buntu. Dan jalan satu-satunya adalah segera angkat koper dari kontrakan. Sebab Pak Siregar atau pemilik kontrakan harus segera menyerahkan rumah yang ditempati Pak Gonim itu kepada pihak bank sebagai konsekuensi dari ketidakmampuannya membayar hutang. Kabarnya proses penyitaan rumah akan dilakukan esok harinya sekitar pukul 9 pagi. Pak Gonim tak bisa berbuat apa-apa dengan kenyataan yang tengah dihadapinya. Apalagi Pak Siregar juga tengah dililit hutang. Dengan penuh kesedihan, Pak Gonim dan istrinya juga 3 buah hatinya yang masih kecil. Anak pertama duduk di kelas 3 SD, anak kedua masih kelas 1 SD, dan ketiga masih balita. Segera membereskan rumah dan mengepak barang-barang yang bisa dibawa. Jika keesokan harinya belum ditemukan jalan keluar, Pak Gonim sudah merencanakan barang-barang tersebut akan dititipkan pada tetangga untuk beberapa hari sebelum diangkut ke rumah orang tua istrinya di luar kota. Ia sendiri menginap di masjid dekat rumah. Kebetulan ia sering ke masjid dan sudah kenal baik dengan ketua DKM di sana. Malam harinya, Pak Gonim tidak jadi berangkat ke masjid karena melihat sang istri tidak henti-hentinya menangis. Sangat wajar karena kejadian itu di luar dugaan. Melihat istrinya yang sangat sedih, Pak Gonim mengajaknya sholat berjamaah Isya di tengah rumah kontrakan. Bagi Pak Gonim dan istrinya, sholat kali ini terasa begitu khusyuk. Pak Gonim berdoa sementara istrinya dan anak-anaknya mengamini. Singkat cerita, akhirnya mereka tertidur saat malam telah berlalu. Saat terbangun pada subuh hari, sekitar jam 4, dilihatnya si ulung yang bernama Rafi sedang sholat. Tak pernah keduanya melihat Rafi sholat tahajud. Mereka kaget sekaligus kagum. Saat Rafi berdoa, Pak Gonim dan istrinya mendengar anak yang baru kelas 3 SD itu mengulang-ulang bacaan surat Al-Fatihah. Mungkin ratusan kali atau bahkan lebih, sambil mengadahkan tangan ke atas. Rafi tidak membaca doa apapun selain Al-Fatihah. Selesai sholat, Rafi berkata pada ibunya, "Bu, Rafi pernah mendengar dari Pak Ustadz kalau Allah senang mendengar surat Al-Fatihah. Rafi baru ingat tadi malam. Ya udah, Rafi minta sama Allah dengan Al-Fatihah itu supaya tidak jadi pergi dari sini." Mendengar penuturan Rafi yang masih kecil itu, ibunya hanya mengiyakan dengan mata berkaca-kaca. "Iya, semoga saja nak," jawab sang ibu. Tadi sangka, selepas sholat subuh,
Ponsel jadul milik Pak Gonim berdering. Ternyata Pak Mugni, mantan bosnya di kantor, menelpon. Mereka berbincang agak lama. Perbincangan itu seperti mengabarkan kebahagiaan. Itu terlihat dari perubahan air muka Pak Gonim yang tadinya kuyu menjadi cerah kembali, penuh cahaya kebahagiaan. Setelah lama bincang-bincang dengan Pak Mugni, Pak Gonim segera menghampiri istri dan anak-anaknya. Ia pun merangkul Raffi dengan mata berkaca-kaca. "Doamu dikabulkan, Nak. Alhamdulillah, hari ini kita jadi pindah dari sini. Tapi pindahnya ke rumah yang lebih bagus dari rumah ini," kata Pak Gonim. Mantan bosnya yang bernama Pak Mugni itu menawarkan pekerjaan baru, yaitu mengurus salah satu villa miliknya yang baru direnovasi. Villa itu terbilang mewah, luas, dan letaknya sangat strategis. Ketika Pak Gonim mengungkapkan kondisi yang tengah dialaminya, mantan bosnya itu langsung menyuruhnya untuk segera pindah. Sungguh sangat ajaib. Maha besar Allah dengan segala firman-Nya. Allah menolong Pak Gonim dan keluarganya lewat perantara surat Al-Fatihah. Sahabat yang beriman, itulah kehebatan surat Al-Fatihah. Wallahu a'lam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, tahukah Anda bahwa kematian selalu mengintai kita? Tidak ada yang bisa lari ketika malaikat Ijroil, sang pencabut nyawa, datang menjemput. Ternyata malaikat maut tidak hanya datang saat nyawa manusia akan dicabut, namun mencapai hingga 70 kali dalam sehari. Itu artinya Ijroil menziarahi manusia setiap 21 menit sekali. Hal ini dijelaskan dalam sebuah hadis yang diriwayatkan kepada Abdullah ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Dalam sabdanya, Nabi Muhammad SAW mengatakan bahwa Ijroil datang dan memperhatikan wajah-wajah manusia yang sedang tertawa-tawa. Maka berkatalah Ijroil, "Alangkah herannya aku melihat orang ini, sedangkan aku diutus oleh Allah untuk mencabut nyawanya, tetapi dia masih bersenang-senang bergelak tawa." Manusia secara fitrah memang tidak bisa melihat malaikat yang gaib ini, kecuali orang-orang soleh yang senantiasa ingat akan kematian. Golongan ini tidak lalai dan selalu sadar terhadap kehadiran malaikat maut, karena mereka selalu memperhatikan hadis-hadis Rasulullah yang menjelaskan mengenai perkara-perkara gaib, terutama perihal kematian dan hubungannya dengan malaikat maut. Malaikat Ijroil diciptakan oleh Allah dengan wajah 4, satu wajah di muka, satu wajah di kepala, satu di punggung, dan satu lagi diletakkan di telapak kakinya. Malaikat Ijroil diberikan kemampuan luar biasa oleh Allah, sehingga dari ufuk barat hingga timur bisa dijangkaunya dengan mudah. Ijroil memiliki 4.000 sayap dan 70.000 kaki. Salah satu kakinya di langit ketujuh dan salah satu lagi di jembatan yang memisahkan surga dan neraka. Di dalam suatu riwayat diceritakan sebagaimana cara kerja Ijroil mengetahui kapan manusia sudah tiba ajalnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menciptakan sebuah pohon di bawah aras, yakni Sidratul Muntaha, di mana daunnya itu sama banyaknya dengan bilangan manusia atau makhluk yang Allah ciptakan di dunia. Jika seseorang itu telah diputuskan ajalnya, maka umurnya hanya tinggal 40 hari lagi dari hari yang diputuskan. Daun tersebut kemudian jatuh kepada Ijroil. Dengan demikian malaikat Ijroil mengetahui bahwa tugasnya mencabut nyawa orang yang tertulis pada daun tersebut. Para malaikat menyebutnya sebagai mayat di langit, meskipun hidup manusia tersebut masih 40 hari lagi. Setelah itu akan jatuh 2 titisan dari bawah aras pada daun menuliskan mayat langit ini, 1 titisan berupa warna hijau dan 1 lagi berupa warna putih. Jika titisan yang berwarna hijau, maka alamatnya celakalah dia dalam menempuh ajalnya. Dan kalau titisan putih jatuh pada daun orang yang nama ditulis pada daun itu, maka pertanda berbahagialah orang itu saat ajal datang menjemputnya. Untuk mengetahui tempat mati, maka Allah menjadikan malaikat arham. Apabila Allah mencipta sesuatu kelahiran, dia diperintahkan malaikat arham tersebut masuk ke dalam sperma yang berada dalam rahim ibu dengan debu bumi yang akan diketahui di mana ia akan mati. Lalu keluarlah seorang hamba itu menuju kemana saja di pelosok bumi ini. Kemudian pada saat kematian tiba, ia pun akan kembali pada tempat pengembalian daripada debu, di mana disitulah ia akan menemukan ajalnya. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, "Katakanlah, sekiranya kamu berada di rumahmu, niscaya orang-orang yang telah ditakdirkan akan mati terbunuh itu akan keluar juga ke tempat mereka terbunuh." Quran Surat Ali Imran ayat 154. Sahabat yang beriman,
Begitu tertib tata cara kerja Allah yang mungkin tidak akan bisa diterima oleh nalar manusia. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kita termasuk golongan orang-orang yang selalu mengingat kematian, dan ketika malaikat maut menjenguk kita untuk berakhir kalinya, kita berada dalam keadaan husnul khotimah. Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.